MS Project ala Safriandi. Model schedule project ala Safriandi atau saya singkat sebagai MS PAS. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini. Kali ini saya akan membahas materi bagaimana MS PAS diaplikasikan. Kunci baiknya sebuah schedule adalah penyusunan uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan pada schedule harus disusun sesuai dengan apa yang akan terjadi pada saat pelaksanaan. Safriandi, saya berharap kita harus membuat uraian pekerjaan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Itulah baiknya sebuah schedule. Sehingga schedule bisa menjadi peta pada saat pelaksanaan. Seperti petanya Dora, selalu berhasil karena peta. Berhasil. Yuk, mohon di-share, subscribe, dan tunggu komentarnya. Ayo, kita lebih berkompeten agar Indonesia bisa kita bangun dengan tangan sendiri. Tangannya orang Indonesia, bukan tangan tenaga asing. Safriandi. Agendanya pertama kita akan bahas tahap penyusunan schedule di MS PAS, reka bentuk WBS, MS PAS, dan praktek penyusunan schedule. Oke, pertama, tahap penyusunan schedule MS PAS. Jadi pertama itu kita harus punya RAB, kemudian kita akan copy RAB itu ke Microsoft Project, kemudian kita akan masukkan sumber daya dengan pola MS PAS, kemudian rubah WBS sesuai reka bentuknya MS PAS, tentukan durasi dan predesesor, buat rumus dan setting kolom untuk progres. Yang ketujuh, set baseline agar menjadi schedule. Kedelapan, lakukan tracking. Kesembilan, buat dashboard sebagai format laporan evaluasi. Kesepuluh, catat laporan tabel progres yang ada di MS Project. Jadi nantinya kita akan mencatat laporan progres tanpa Excel. Oke, yang kedua, reka bentuk WBS MS PAS. Pertama, reka bentuk WBS nomor 1, yaitu merinci uraian pekerjaan yang durasinya terpisah. Kedua, reka bentuk WBS nomor 2, yaitu menyatukan pekerjaan yang waktunya sejalan. Kalau tadi merinci, yang kali ini adalah menyatukan pekerjaan yang waktunya sejalan. Ketiga, reka bentuk WBS nomor 3, membagi menjadi subbagian jika pekerjaan tersebut terlalu luas atau besar. Jadi kita akan pilah-pilah atau akan bagi-bagi agar menjadi lebih mudah di dalam penyusunan dan men-tracking pekerjaan tersebut. Reka bentuk nomor 4 yaitu menjabarkan pekerjaan sesuai dengan tahapan dan strategi pelaksanaan. Jadi kalau ada yang perlu dijabarkan, kita jabarkan agar schedule itu menjadi sama apa yang akan terjadi di lapangan. Nah, ini contoh reka bentuk nomor 1. Merinci uraian pekerjaan yang durasi terpisah. Contohnya, mobilisasi dan demobilisasi. Pemasangan bagging dan pembongkaran. Nah, kan beda kan mobilisasi dan demobilisasi. Ini contoh. Mobilisasinya di sini, demobilisasinya di sini. Ini contohnya. Pasang baggingnya di sini, bongkar baggingnya di sini. Jadi terpisah. Reka bentuk nomor 2, menyatukan. Kalau tadi merinci, sekarang adalah menyatukan pekerjaan yang waktunya sejalan. Contohnya di sini ada air kerja dan listrik kerja. Ini bisa disatukan. Dan pekerjaan persiapan itu banyak yang bisa disatukan. Ini contohnya. Di sini dua item. Item air kerja dan listrik kerja. Ini dia. Nah, kita satukan. Ya, jadi kalau kita jumlahkan 3, 4 itu 7.800.000. Nah, ini dia. Nah, biar gampang kita praktek aja langsung ya. Saya ambil dulu filenya. Untuk teman-teman yang ingin mengambil file ini, bisa di-download yang linknya ada di description video ini. Pertama kita ambil RAB. Nah, lihat. Di sini ada RAB, ada struktur, ada arsitektur, ada MEP.
Jadi ada persiapan, struktur, arsitektur, dan ME. Kita mulai dari persiapan. Nah, kita buka RAB, kemudian kita buka Microsoft Project, ambil yang kosong atau blank project. Blank project. Nah, di sini kalau ada task name, durasi, start, kita tukar yang view table RAB. Ini dia. Sehingga keluarnya adalah uraian pekerjaan, volume, satuan, harga satuan, jumlah harga. Nah, ini kalau kita isi volumenya misalnya 123, harganya 1.200 misalnya kan, ini akan otomatis terisi. Lalu kalau ini kita rubah 321, apakah ini berubah? Berubah. Ya, sehingga kita cukup sorot pekerjaan ini, uraian pekerjaan, volume satuan, harga satuan. Nggak perlu nih jumlah harga. Kita sorot aja sampai sini, lalu tarik sampai bawah. Ctrl C, pindahkan ke Microsoft Project. Di sini kita paste. Ctrl Victor. Ini dia, akan keluar. Kalau kita pengen tahu persiapan itu berapa, kita tinggal indent saja. Nah, ini keluar 11. Ini kita pengen tahu berapa, tinggal indent saja ya. Nih, saya lihat ya. Ini kita indent langsung keluar. Nah, kalau kita lihat di sini, hasilnya akan sama dengan Excel. Nah, ini saya tutup ya, ini dia. Dia kan bisa dibuka, bisa ditutup ya. Nah, ini dia kalau saya turunkan. Lalu saya lihat di sini, ini 11, ini 11. Ini kalau ini saya tutup. Atau ini aja ya. Nah, ini 76, ini 76. Kok bisa sama, Pak? Ya sama, orang datanya dari Excel ya kan. Ya datanya sama, ya harusnya hasilnya sama. Oke, kita ambil struktur, kita lakukan hal yang sama. Kita sorot dari sini sampai sini, sampai paling bawah. Ini Ctrl C saja, pindahkan ke Microsoft Project-nya, kita paste di sini. Ini dia. Nah, kalau kita sampai paling bawah nih, nah kita lihat nih, oh ini persiapan, nih biarin aja dulu. Ini dia ya, 6 miliar. Wah, tunggu dulu, kan 6 miliar itu, karena ini ada dua bagian ya. Sini ada struktur non standar. Di sini ada 1 miliar, 1,6. Di sini ya, kalau kita tutup, saya tutup ini ya. Ini dia. 4 dan 1. Nah, kita lihat di Excel-nya. Kita lihat di sini. Ya, sama juga. Kenapa bisa sama? Ya, karena memang datanya dari situ gitu. Nih sama ya. Kalau gitu kita masuk ke arsitek. Bukan ini semua. Saya cepetin ya. ME-nya lagi. Ctrl C, paste di sini. Nah, kalau udah selesai, kita akan lihat ini dia sudah selesai. Kita lihat format atau totalnya ya. Jadi ambil format, ambil project summary. Sini 17 miliar. Di sini kita akan lihat rekapnya 17 miliar juga. Ya, ini sama nih ya. Sama ini. Ya, ini sama ya. Kok bisa sama? Ya, karena datanya memang dari Excel. Kalau gitu kita sudah menyelesaikan tahap 1 ke tahap 2. Nah, kita akan masuk ke nomor tahap 2 ke tahap 3, yaitu memasukkan sumber daya metode NSPAS. Nah, kita lihat dulu sini. Nah, kalau ini sudah, ya teman-teman kalau yang tinggal buka saja file yang RAB ke Microsoft Project ini dia. Ya, kalau tinggal bisa buka ini, di hasilnya, tadi hasilnya ini adalah ini. Ini ya. Oke, yang ini kita hapus saja. Belum saja. Nih. Oke, kalau sudah kita akan kembali melanjutkan yaitu ke tahap 3. Pertama-tama buka ini semua ya, all. Nah, ini buka semua. Nah, kalau ada titik koma seperti ini, kalau komputernya dalam bentuk settingan format titik koma, maka ini harus dihapus. Kalau tidak, dia akan bermasalah. Saya sorot ini semua, ya uraian pekerjaan itu. Saya Ctrl C, lalu saya ambil baru di sini.
saya tukar dengan resource sheet, sini saya paste, ya bermasalah. Ya, lihat di sini ada masalah, saya pilih cancel saja. Lalu yang saya lakukan adalah menghapusnya dulu. Ini saya tukar dengan koma. Ya, saya press all. Oke, ada 45, close. Kita ulang ya. Ctrl C. Sekarang saya akan paste di resource sheet. Ya, terlihat berhasil. Jadi kalau titik koma ya di komputer saya settingnya titik koma itu harus dirubah jadi koma. Atau sebaliknya, kalau settingannya koma harus dirubah agar tidak terjadi kendala. Gampangnya sebetulnya saya udah nyiapkan data di sini. Ini dia. Ini di copy saja, pindahin ke Microsoft Project. Nah, sekarang saya akan ngambil material. Saya sorot material ini, lalu saya ambil ke Microsoft Project ya. Saya tukar tipenya ini dengan material. Untuk semua ini dalam bentuk tipe. Semua ini dalam bentuk material. Saya perlu tambahkan satu yang walk. Ya, jadi saya tambahkan di sini satu walk, jumlah maksimumnya saya buat supaya nggak merah saja. Jadi selain material, kita akan masukin satu walk. Setelah kita masukin materialnya, kita juga perlu masukin standar rate-nya, harga satuannya. Jadi di sini juga sudah ada harga satuannya. Ya ini kita sorot saja, kita copy, lalu pindahkan ke Microsoft Project. Ya, ini akan terisi seperti ini. Nah, sekali lagi ini adalah metode MS Pass ya. Jadi kalau orang lain tuh beda, ya silakan. Saya menggunakan sumber dayanya adalah sumber daya pekerjaan. Sehingga ini tinggal di copy saja, pindahin kemari. Nah, ini akan terisi sendiri. Tapi karena di sini masih satu, maka jumlah harganya sama dengan harga satuan. Untuk itu kita bisa rubah ini menjadi 160,3. Ya, sehingga ini sama dengan RAB. Nah, ini kita akan isi terus. Nah, agar mudahnya saya sudah buatkan di sini di Excel ini pekerjaannya ini dia. Bagaimana cara buatnya, Pak? Cara buatnya begini. Gunakan rumus B4. B4 itu adalah ini. Lalu dan kutip buka kurung kotak kutip ya kemudian ambil volumenya kemudian dan kutip kurung tutup kemudian masukin tipe B ya gini. Nah kalau sudah kita tinggal copy saja ini tinggal copy saja ke bawah ya maka nanti akan jadi seperti ini lalu kita akan pindahkan ke Microsoft Project seperti ini ya lihat sini masih kosong begitu kita isi ya ini akan terisi. Kalau ada yang berbeda, nah ini ada yang berbeda nih ya. Berarti ada keliruan. Ya, kita lihat saja ya di mana keliruannya. Ya, sama ya. Jadi tadi sepertinya yang di Excel itu di sini komanya berjarak ya, di Excel tidak berjarak. Ya, jadi ada berbeda sedikit di sini tanpa jarak sementara di Microsoft Project ada jarak. Nah, ini sudah selesai ya. Kita lihat lagi di mana? Oh, ini di sini. Di sini kasusnya sepertinya sama. Ya, kita lihat. Ambil saja di sini. Nah, ini komanya berjarak. Sementara di Microsoft Project tidak. Misalnya ini komanya saya jarakin. Pasti ketemu. Tuh dia kan. Jadi tadi ada yang komanya berjarak dan ada yang tidak. Nah, ini juga kalau komanya ini saya jarakkan hasilnya terisi. Ya. Atau saya hapus saja dulu ini. Saya ulang. Di sini saya akan buat
Kalau koma berjarak, saya rubah tidak berjarak. Ada 14, oke, close. Kemudian saya akan ambil lagi Microsoft Project Excel-nya, saya copy, saya pindahin ke Microsoft Project-nya, satu layar saja, saya paste di sini. Ya, terlihat ya. Lalu masih ada selisih nih Pak Andi. Ada selisih 46 juta. Yuk kita lihat selisihnya di mana. Nah, ternyata di sini ada selisih. Lalu kenapa ini selisih ya? Selisih itu sebetulnya di sini ada backcasting yang harganya 40.000. Di sini ada backcasting yang harganya 42.000. Terlihat di sini harga satuannya 40.000, di sini 42.000. Jadi ada perbedaan harga satuan di sini. Jadi di sini harga kolom, di sini harga dinding shear wall. Nah, kalau gitu gimana Pak Andi? Nah, ini kita harus jadikan dia material kedua. Jadi saya bagi dulu layarnya menjadi dua. Ini saya tukar resource. Ya, di sini terlihat nih. Di sini 42, di sini 40 ya. Nah, ini sehingga ada selisih. Untuk itu kita akan rubah ini menjadi backcasting model B atau tipe yang B ya. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, berubah jadi satu sumber daya baru. Ini saya jadikan material. Lalu saya ambil volume, harga satuannya yang ini. Kemudian saya ambil volumenya, saya isi di sini. Nah, sekarang ini harganya 42.000. Nah, kalau ada yang berbeda, akan banyak yang berbeda ya. Kita sortir saja yang harganya 42.000 tadi. Nah, ini backcasting ya. Sekarang tinggal kita tambahin B aja di sini. Kita rubah strip B. Kemudian ini strip B. Huruf besar sama huruf kecil sama aja Pak Andi. Nggak apa-apa, huruf kecil pun dia akan tersetting sendiri karena sudah kita buat namanya. Lihat ini, tidak lagi ada perbedaan. Ya, nol kan? Oke, kita kembali lagi ke cari lagi mana yang berbeda. Oh, ini ada lagi. Oh, di sini berbeda. Nah, di sini. Di sini ada harga besi yang harganya 13.000. Sementara di sini harga besinya 15.000. Jadi ada pekerjaan besi beton yang harganya berbeda di sini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya ini kesalahan dalam pembuatan RAB. Ya, bisa juga ini metodenya berbeda sehingga harganya lebih murah. Nah, itu saya nggak berkomentar ya. Nah, di sini bagaimana merubahnya? Ya sudah, ini kita rubah lagi menjadi besi B. Ini kita rubahnya di besi B. Ya, kemudian harganya kita masukin di sini 13.000. Nah, satunya 13.000 lalu kita masukin volume besinya. Ya, terlihat ya. Nah, kalau gitu, kalau sudah kita cari aja yang harga besinya 13.000 ini. Lalu kita tambahkan saja. Wah, ini banyak ini ya. Kalau banyak di mana Pak Andi? Ini sorot aja. Ctrl C, pindahin ke Excel. Sini nih. Paste di sini. Ya kan? Kemudian ini kita Ctrl C. Ini semua besi beton berubah jadi besi beton B. Gitu kan? Nah, press all. Ya, ada 29. Nah, yang ini rubahlah dikit nih. Ya. Kalau selesai, sorot ini semua, Ctrl C, pindahin lagi ke Microsoft Project. Nih, taruh di sini, paste. Lihat ini, berubah. Ops, udah. Salah saya. Aduh, di sini, paste. Nah, ini dia. Ya, kelihatan ini sudah terkosong ya. Kembali lagi ke semua. Lakukan cari hal lagi yang di mana yang berbeda lagi. Oh, ini ada berbeda lagi. Oh, backcastingnya. Kalau tadi backcastingnya 40 dan 42, sekarang ada yang 36. Kalau gitu kita rubah jadi backcasting C. Kita rubah jadi backcasting C.
C. Nah, kemudian di sini kita rubah jadi material, ambil harganya, lakukan hal yang sama. Ya, lihat ini. Ya, sudah. Nah, kita lakukan hal itu sampai habis. Nah, kalau sudah habis, hasilnya seperti ini. Sumber daya 1. Ini hasil yang kopian tadi. Nah, tapi masih ada perbedaan. Dan sumber daya 2 sudah hasilnya sudah sama. Ini dengan ini sama. Tidak ada selisih yang ambilan. Oke, kita akan lanjutkan yang sumber daya 2 ini. Ya, ini ya. Berikutnya adalah setelah memasukkan sumber daya, kita akan merubah WBS-nya. Jadi rubahlah WBS dengan pola reka bentuk MS Pas. Ini dia. Berubahnya gimana Pak nih? Di sini ada air kerja dan listrik kerja. Air kerja dan listrik kerja ini kita akan rubah dia menjadi WBS nomor 1. Nomor 2. Yaitu menyatukan pekerjaan yang waktunya sejalan. Ya, pertama-tama saya insert di sini ya. Lalu saya buat sini air kerja dan listrik kerja. Nah, ini dia. Kemudian ini saya sorot, saya copy ya volume satuan dan harga satuan. Ctrl C, saya pindah ke Excel, lalu saya paste di sini. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Nah, di sini ada uraian pekerjaan, volume satuan ya. Nah, yang kemudian saya sorot, ini saya kasih warna lah. Ini, lalu saya copy, pindahin ke Microsoft Project di sini, ambil notes, paste. Nah, itu dia. Jadi ya, nah, saya sebut di sini membuatkan backup data tentang listrik kerja dan air kerja. Oke. Kemudian saya ambil ini, saya Ctrl C, saya masukin di sini, saya paste, lalu ini saya buang. Nah, ini saya sorot, Ctrl C, pindahkan kemari. Nah, di sini kalau diperhatikan, ini adalah sudah digabungkan, yang listrik kerja ini sudah digabungkan menjadi satu uraian pekerjaan. Kenapa digabung? Karena waktunya sejalan. Waktunya itu biasanya dari awal proyek sampai selesai proyek. Ya, ini panjang nanti. Ya. Nah, kalau sudah kita satukan, ini bisa kita buat dalam bentuk satu paket yang harganya adalah 7.800.000. Dan kemudian yang ini bisa kita hapus. Del. Gitu. Terus foto proyek 3 fase. Nah, foto proyek 3 fase ini kita bisa buat dalam bentuk tas recurring. Kita bisa buat bentuk dalam recurring tas. Jadi ya, kita buat sini laporan foto. Nah, kita buat di sini per bulanan. Misalnya sampai Desember lah dulu ya. Nah, misalnya sini gitu kan. Oke. Nah, dia akan gini. Ya, kita tinggal buat 0% isi laporan 0%. Kemudian laporan 50%. Ya, laporan 100%. Nah, ini bisa kita hapus lebihnya, cukup 3. Nah, jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Di sini ada, di sini ada, di sini juga ada. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita
ambil di sini satu fase, betul gimana sih tulisannya fase? Ya, ini juga ya, cuman ini rubah ya jadi satu aja, jangan tiga. Sehingga totalnya sama 54. Kalau sudah ini dihapus saja. Lakukan hal yang sama ya. Kita masuk ke pekerjaan yang sering kita lakukan yaitu di sini ada kolom. Kolom ini ya, apakah uraiannya akan kita buat seperti ini? Oh enggak, kita akan satukan. Karena pekerjaan kolom itu biasanya hampir bersamaan. Lalu bagaimana caranya Pak Andi? Begini caranya. Kita ambil struktur di sini. Di sini lihat ada kolom 1, kolom 2. Lalu saya melakukan menambah 3 baris di sini. Khusus untuk beton, besi, dan bagesting. Lalu saya sama dengan ini, ambil ini, dan sama dengan ambil ini, sama dengan ambil ini. Nah, begini jadinya. Ya. Lalu ini saya copy, dilakukan juga di kolom K2. Setelah itu saya summary-kan, ya, saya jumlahkan ini jumlahnya, ya. Kemudian data ini saya masukkan ke Microsoft Project. Ya, lihat ya 37 ini atau saya langsung saja. Di sini A1 ini saya masukin seperti ini. Ini saya sorot, saya Ctrl C, pindahin ke Microsoft Excel. Saya paste begini ya. Saya sorot kemari, Ctrl C, pindah lagi ke Microsoft Project. Saya sorot sini, paste di sini. Nah, kemudian kita lakukan adalah di sini jumlahnya adalah ini 200. Saya catat aja sini biar ingat nanti ya. Nah, di sini. Nah, sekarang kita akan masukkan dengan volume yang digabungkan. Jadi pertama beton katanya di sini beton adalah beton besi. Nah, ini saya sorot. Ya, ini saya copy, saya taruh di sini. Nah, itu ya. Kemudian ini saya hapus saja. Kemudian ini saya ubah sesuai dengan volume baru tadi. Sini 37,38. Kemudian 837,2. Kemudian 65,4. Ya, hasilnya adalah ini. Kalau kita lihat yang di Excel tadi, hasilnya sama. Ya, ini dengan ini sama. Ya, sehingga apa? Kita bisa mengurangi jumlah kolom dan barisnya. Jumlahin barisnya. Oke, kita akan masuk ke lantai 2. Lantai 2 sama. Ya, kita lakukan hal yang sama. Saya copy aja ini. Ya, ini kalau kita jumlahkan, jumlahnya adalah ini 205 ya. Kita lihat 205. Sekarang kita akan Excel-nya di sini ya. Kita ambil hal yang sama. Ini hasilnya. Ini dia ya. Saya tinggal
edit aja ini volumenya. Ini menjadi 36,31. Ini menjadi 97,98. Ini menjadi 54,96. Ya, hasilnya sama. Oops, sorry. Sebentar, ini keluarin. Ya, hasilnya sama. Ini sama ini sama. Kenapa sama? Ya, karena datanya sama, ya kan? Nah, kemudian ini bisa kita hapus. Ya, ini. Kalau teman-teman pengen tahu yang mana yang sudah jadinya seperti apa, buka saja file yang WBS. Nah, di WBS ini kelihatan ya teman-teman, ini ada awal, tengah, proyek ini sudah disatukan. Ya, sudah disatukan. Kemudian kolomnya tadi, ini kolomnya sudah disatukan. Kemudian di sini balok dan plat lantainya sudah disatukan. Kolomnya sudah disatukan ya. Jadi banyak sini sudah disatukan. Bahkan di sini ya ada yang namanya bongkar begesting. Jadi bongkar begesting ini sebenarnya menggunakan mereka bentuk nomor 4, yaitu menjabarkan sesuai dengan tahapannya. Jadi dijabarkan ya. Nah, ini dia ya. Jadi sudah dijabarkan. Terus setelah selesai ini kita akan masukkan predecessor dan durasinya. Jadi lihat ya, ini sudah dibuatkan predecessornya. Ini masukkan durasinya. Ya. Lalu bagaimana cara mencari durasi, Pak Andi? Cara mencari durasi itu tanya ke set manager. Jadi set manager itu yang menentukan nanti. Oh, ini 2 hari. Oh, ini 7 hari. Gunakan orang-orang berpengalaman ya yang tahu kerja untuk menentukan durasi dan predecessornya. Untuk mahasiswa, boleh nggak? Tidak. Kecuali dia datang ke set manager dan menanyakan ini. Jadi mahasiswa hanya untuk mengentri saja, tapi data ini dan data predecessor bertanyalah sama orang yang sudah paham, yaitu site manager atau supervisor lah minimal. Sehingga schedule yang dibuat itu nantinya benar-benar sesuai dengan apa yang akan terjadi di pelaksanaan. Jadi jangan mengarang yang tidak tahu, tapi bertanyalah sama orang yang benar-benar sudah melakukan. Ya, nah ini kalau sudah jadi begini ya, kemudian kita akan masuk ke tahap berikutnya, membuat rumus atau setting untuk kolom progres ya. Kita akan settingnya. Di sini kita akan tukar dia dengan tabel progres. Sehingga di sini akan kelihatan ada bobot kontrak, progres periode lalu, ini periode lalu nih, atau sebelumnya, progres periode ini, progres sampai periode ini, rencana, deviasi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan masukin rumusnya. Pertama-tama kita harus tahu berapa nilai totalnya. Nilai totalnya adalah ini nilai totalnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke mengkoreksi rumusnya. Nah, kalau rumusnya ini masih harga ini, kita koreksi dengan harga yang kita punya baru. Ini delete. Nah, agar menjadi 100%, maka komanya dimajukan saja 2. Oke. Lalu di sini rencana, kita tukar ini. Oke.
Kemudian di sini tukar lagi. Oke. Kemudian progres periode sebelumnya. Ya, oke. Balik lagi ya, file ini ada di description video ini, jadi di download saja. Nah, Pak, ini kenapa masih nol bobot kontraknya? Ya, karena kita belum masuk ke tahap set baseline. Kalau kita masuk ke set baseline, ya ini saya set baseline. Oke, ya ini akan keluar jadi bobot-bobot. Lalu progres sebelumnya kenapa belum ada, Pak? Ya kan belum ada kita kerjakan. Ini kan masih tahap perencanaan. Nah, terus kenapa ini ada deviasinya, Pak? Ya, karena ini proyeknya di tanggal 2022, sementara ini 2023. Misalnya ini ya, saya copy ini, pindah di sini. Ya, dimatiin ini ya. Lalu saya mundurin 1 hari aja. Pasti ini nol. Ya, lihat. Ya, ini nol ya. Oke, kalau kita sudah masuk ke set baseline di sini ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke lakukan tracking. Kita bisa melakukan tracking sekarang di sini. Nah, bagaimana cara melakukan tracking? Pertama-tama adalah tentukan dahulu cut off kita. Di sini terlihat cut off kita adalah tanggal 12, tanggal 19. Jadi ada garis yang uh, tegas ini adalah menunjukkan tanggal cut off. Tanggal cut off-nya di hari apa itu, Pak Andi? Di sini terlihat cut off-nya di hari Minggu. Minggu hari pertamanya adalah Senin. Pak, kalau kita cut off-nya di hari Rabu atau hari Kamis, Rabu, terus hari pertamanya hari Kamis, bagaimana Pak? Ya rubah aja di sini. Perhatikan di sini ya. Ya, perhatikan di sini di tanggal 12 ya. Kalau saya rubah cut off-nya di hari Rabu, hari pertama hari Kamis, berarti kita ambil hari Kamisnya. Oke. Nah, lihat ini, berubah kan? Nah, tapi kita pakai yang lama saja dulu ya. Nah, kita akan cut off dulu di hari Minggu pertama. Ini dia, yaitu eh, tanggal 5. Tanggal 12 ini dia. Ya, tentukan tanggal cut off tanggal 12. Lihat di sini keluar garis merah. Menunjukkan kita akan cut off di sini. Lalu di sini keluar juga nilai rencananya. Kalau cut off itu atau kita ada update di tanggal 12, ini akan keluar harusnya bobotnya adalah 0,14 dan ACWP-nya ya di sini BCWS-nya jadi keluar ada isinya. Saya seringkali ditanya, Pak, kenapa BCWS saya kosong? Ya, saya ulang ya. Saya ulang ya. Ini saya hapus. Lihat ini nol. Ya, ini nol. Kalau status date-nya saya rubah menjadi tanggal 19 misalnya. Ya, berarti minggu kedua ya, tanggal 19 di sini. Saya oke kan? Maka nilainya juga berubah. Jadi kalau misalnya status date-nya saya kosongkan, Pak, ya ininya juga nol. Seringkali teman-teman men-tracking tidak membuat status date-nya atau tanggal cut off-nya. Jadi tanggal cut off itu penting untuk melakukan tracking. Ya, jadi kita buat di sini tanggal 12 minggu pertama ya. Oke. Nah, di sini. Di sini masih nol ya. Lalu kita lakukan tracking. Misalnya di sini pekerjaannya benar sudah mulai tanggal 1 ya. Kemudian pengukuran. Pengukuran ini dia. Volume pertamanya adalah
rencananya adalah 160,3. Nah, misalnya kita sudah melakukan sampai tanggal 12, tapi belum 160,3. Misalnya, langsung di sini boleh nggak Pak isi misalnya volumenya baru 150,5. Boleh, dilihat ya. Nah, lihat ini. 150 poin ini. Atau pekerjaannya masih sisa 9,8 lagi. Bobotnya langsung berisi, Pak. Iya, langsung terisi. Loh, ini kok 100% ya? Karena deviasinya sedikit, hanya 9,8. Kalau misalnya ini 120 lah misalnya. Nah, lihat bobotnya turun ya. Ini dia. Nah, bobot ini terisi sendiri, Pak. Iya, terisi sendiri. Bobotnya terisi sendiri. Ya, ini. Ya, terlihat di sini pekerjaan kita mundur 1 hari. Ya, mundur 1 hari. Tapi karena dia tidak kritis, maka sebenarnya tidak mempengaruhi waktu akhir proyek. Ya. Nah, kemudian di sini ada direksi CAT. Sama, direksi CAT ini misalnya volumenya 24. Kita sudah lakukan sampai tanggal 12. Volumenya totalnya misalnya sudah atau kita edit lah di sini. Hari pertama 4, hari kedua 1, hari ketiga, oh di pertama jangan besar kali lah. Ini 3 misalnya. Nah ini eh, ya juga lah misalnya, udah 10 meter persegi misalnya. Bobotnya langsung keluar, iya. Jadi bobot itu akan sama sedatangnya dari volume aktual yang sudah dikerjakan. Lalu volume aktual ini datangnya dari mana? Dari backup data atau perhitungan lapangan. Jadi masukin aja hitungan volume lapangan. Ini akan keluar sendiri tanpa Excel. Tanpa Excel. Dan hasilnya akurat nggak? Akurat. Kita contoh ya. Kita ambil aja di sini 10 ya. 10. Kita lihat di sini Microsoft Excel-nya. Di sini. Direksi CAD ini kalau 10 itu berapa duitnya? Berarti 10 dikali per meternya adalah ini. Berarti harganya 18 juta. Ya kan? Nah, 18 juta ini saya bagi dengan totalnya. Ini dia, ya. Ini dia. Kali 100%. Ini dia, 0,11. 0,11 sama nggak dengan di sini? Sama. Karena sebetulnya nilainya di sini, ACBP aja ya. ACBP. Nilainya adalah 18. Sama kan? Nih. Sama. Jadi tanpa Excel kita bisa nggak dapetin progres? Bisa. Ya. Nah, kita isi dulu lah ya. Kita isi dulu. Kita akan tunjukin ya. Ini anggap aja saya isi semua. Sudah. Ini otomatis akan keluar progresnya. Lalu kalau ngeprintnya tinggal ambil aja yang 0. Ini udah jadi nih. Minggu pertama ini laporan kita. Ya, ini laporan kita. Nah, ini dia. Nah, oke. Di sini ada publikasi berarti. Publikasi pembuatan tiang panjang. Di RAB itu nggak ada, Pak. Iya, benar nggak ada. Makanya bobotnya 0. Loh, kok di sini ada? Nah, kita kan perlu mancang kan? Perlu pancang di sini. Kita perlu pada saat pemancangan kita perlu materialnya. Kita perlu mobilisasi alat pancangnya. Sementara di RAB tidak ada, ya. Di RAB itu tidak ada material pancangnya, tidak ada alat pancangnya. Yang ada adalah di sini setiap pemancangan adalah meternya 259 ribuan. Nah, tapi pada saat penyusunan schedule, kita perlu buatkan ini walaupun bobotnya 0. Tujuannya kalau ini materialnya terlambat, kita akan tahu
Dan kapan mulainya pemancangan pun kita tahu. Bahwasanya nunggu dari mobilisasi alatnya dan material pancangnya. Tadi kalau misalnya separuh, ini bisa dimajukan, bisa. Tergantung bagaimana kita menyusunnya saja. Kalau sudah ada progresnya, lalu bagaimana Pak Andi? Kita lihat dashboardnya. Ya, ini dia dashboardnya. Ini ya 17, ya ini otomatis ya. Otomatis akan sama ini. Nih, sama kan? Nah, kalau gitu kemudian yang perlu kita edit adalah ini. Ini saya copy dulu ya. Oh, ini aja saya copy. Nah, ini perlu diedit ya. Format aksesnya ini perlu diedit. Ya, ini. Kalau tidak 100%, saya tukar dengan yang ini. Kemudian 100 ya. Kemudian saya reset. Kemudian ini saya majukan 1 digit di sini. Tujuannya biar ini per 10. Biar ini per 10 nih ya. Oke, enter. Nah, lihat ini per 10. Ya, per 10. Ini juga saya lakukan koreksi. Nih. Nah, setelah selesai ya, kita lihat di sini waktu sudah berjalan 4 hari dan waktu kontraknya adalah 241. Di sini sisa waktunya, di sini progresnya, nah di sini. Waktunya terlambat nggak? Belum terlambat, belum terlambat. Kita kembali lagi ya, saya hapus dulu harus kita kembali lagi ke gancap ya ini. Setelah itu kita copy ini, kita pindahin ke base sebelumnya. Nanti kita akan membuat laporan minggu berikutnya. Lakukan lagi update status date-nya. Nah, supaya agak jauh lah ya saya buat ya. Misalnya di minggu ke-5 lah misalnya ya. Minggu ke-5 di tanggal 10 ini dia. Ya, perhatikan di sini ya berpindahlah warna merahnya ke sini. Lalu saya akan lakukan tracking ya, misalnya di sini tracking saja ini listrik air kerja sesuai target sampai tanggal 10. Kemudian di sini pagar seng. Kalau mundur ya silakan aja dimundurkan. Misalnya mundur ya update tas. Ini misalnya realisasinya harusnya 12, realisasinya 13 misalnya. Ya, ini kelihatan nih. Dan progresnya langsung terisi. Oh iya, ini dia langsung terisi. Mobilisasi misalnya ya. Nah, kemudian RK3. Terus kenapa di sini 0 Pak? Sebetulnya enggak 0 ini. Karena ini nilainya 0,01. Berarti ini 0,007 atau 4 mungkin. Ya. Kalau yang bisa ini peralatan. Peralatan di sini ada spanduk. Spanduknya sudah ininya. Nah, kita tinggal tracking aja di sini ya tentukan ya. Terus kalau ada yang belum ya tinggal hapus saja. Jadi diisi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan aktualnya. Nah, oke. Saya akan fokus ke gedung pemancangan. Ini saya mark kontrak aja. Nah, coba perhatikan di sini gedung. Nah, di sini gedung ya, pemancangan. Terlihat bobotnya adalah 0,73. Ya, 0,73. 0,73 itu berapa sih, Pak? 0,73 ternyata adalah 489,6 meter. Ya, karena ini pancang ini satuannya meter.
Aktualnya nggak gitu, Pak. Maksudnya aktualnya gimana? Aktualnya gini, Pak. Hari pertama itu baru kerja itu bukan 81,6 dapatnya. Oh ya, ini adalah hasil komputer. Ini hasil komputer. Jadi kalau misalnya 816 dibagi 10 per harinya adalah 81,6. Oh, ini rendah loh pertama. Maksudnya rendah gimana? Iya, karena baru mulai, mereka hasilnya baru cuma 15. Ya isi aja 15. Coba perhatikan ini ya. 15, ya koreksi. Nah, hari kedua malah kosong, Pak. Maksudnya kosong, mesin itu ada trouble. Ya rusak lah misalnya. Ya udah buat aja nol, dia berubah lagi. Nah, di sini barulah Pak sudah dapat 65 meter. Di sini dapat 70. Tapi di sini rendah lagi Pak, cuman 20. Isi saja sesuai backup data. Nah, ini 30 Pak. Ya, ini dia. Nah, ini hasilnya Pak, baru 200 meter sampai tanggal 10. Ya sudah, isi aja. Ini dia, ya. Perhatikan ini. Terus kalau produksinya rencananya berapa tadi itu ya? Kita baru dapat 200 meter, Pak. Berarti terlambat nggak, Pak? Nah, kita lihat di sini hasilnya. Kalau diperhatikan di sini, sisanya adalah 4 hari. Sisanya adalah 4 hari. Sementara ya, produk perharinya berubah yang tadinya adalah 81,6, yang awalnya adalah 81,6, maka pekerjaan ini menjadi perharinya adalah 154. 154 perharinya. Wah, nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena maksimum satu hari kita hanya bisa 90. Oh, kalau gitu remaining-nya dirubah. Remaining-nya dirubah menjadi 90-an. Ternyata di sini kita mundur 3 hari. Karena perharinya yang tadi 154 nggak mungkin. Maka beginilah dia. Jadi mundurnya itu karena evaluasi ternyata ini nggak mungkin selesai di tanggal 14. Nah ini dia. Loh Pak, mundurnya itu diatur sendiri. Sebenarnya inilah analisis yang benarnya. Karena kalau misalnya tadi dibilang langsung mundur, oh belum tentu. Karena di hari berikutnya kinerjanya kan bisa tinggi. Ini kan karena ada problem mesin rusak, pekerjaan awal rendah. Nah, jadi bisa aja di berikutnya ini tinggi kok Pak. Nah, ya udah begini. Nah, kita lihat progresnya. Progresnya secara otomatis terisi di sini. Oh, ini kalau ada yang salah kayak gini, ini berarti ada yang kelebihan. Ya, kalau sudah kita lihat hasilnya. Ternyata hasilnya adalah 1,26. Ya. Nah, di sini ada harusnya 1,7 sehingga minus 0,44. Dashboardnya seperti ini. Ini dia. Nah, Pak, kita mau lihat detail ini dong. Oh, bisa. Kita klik di sini. Klik. Kita tadi minggu berapa ya? 5 ya. Ini dia. Ini jangan banyak-banyak. Ini dia. Ini 1, 2, 3, 4 aja lah, Pak. Ini dia. Ini dia grafik kalau ini dibesarkan jadinya kayak gini. Kita mau minggu ke berapa? Sampai minggu ke-7 ini berapa Pak? Ini dia. Itu dia. Jadi kita bisa tampilkan sesuai dengan yang kita inginkan. Terus mundurnya 3 hari Pak. Oh iya 3 hari. Datangnya dari mana Pak? 3 hari dari sini sebenarnya. Yang tadi ini. Ya ini 3 hari. 1, 2, 3. Karena ini kritis maka dia akan mempengaruhi pekerjaan berikutnya. Nah, terus apa yang kita laporkan ke
owner cukup ini saja ya, dibuat ini baik ya, tanggal minggu kelima tanggal 10 bulan November 2022. Nah, itu dia. Nah, ini tinggal diedit lagi. Kalau misalnya ini tinggal edit aja. Rumah pribadi. Nah, beri rumah mewah. Nah, dia. Dah, ini ya. Nah, terus laporannya tinggal buat begini. Ambil yang ada progresnya. Oke. Nah, ini dia. Tinggal cetak. Jadi deh. Atau kalau pengen semuanya, ya semuanya nggak apa-apa nih dia. Oh, ini dia. Oke, kita sudah sampai di pembuatan dashboard atau memformatnya tadi. Kemudian mencetaknya, ini dia mencetaknya. Kemudian kita ke bentuknya sudah, ini contohnya. Ya, saya mengajak teman-teman untuk move on dari Excel. Excel itu bukan software pembuatan schedule. Yuk move on ke Microsoft Project. Problemnya apa? Membuat laporan. Ya, laporannya udah selesai tadi kan. Oke, saya Safriandi mengucapkan terima kasih. Safriandi bersama Papi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Sampai jumpa video selanjutnya.